أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 183. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, di antara umat manusia, agar kamu bertakwa, maksudnya menjaga diri dari maksiat. Karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Ayat 184. Tafsirnya, beberapa hari, mansub atau baris di atas, sebagai maf'ul dari fi'il amar, yang bunyinya diperkirakan, siam, atau soum, berbilang artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan datang nanti, dikatakannya yang sedikit, untuk memudahkan bagi mualaf, maka barang siapa di antara kamu, yakni sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu, sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, maka hendaklah dihitungnya berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya, disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, maka hendaklah membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin, artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu satu gantang atau mud, dari makanan pokok penduduk negeri, menurut satu kiroat, dengan mengidofatkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan, ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya, di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih, apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus atau mansuk, dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasak, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu, maksudnya berbuat tatowu, atau kebaikan, lebih baik baginya, dan berpuasa, menjadi mubtada, sedangkan kabarnya ialah, lebih baik bagi kamu, daripada berbuka dan membayar fidyah, jika kamu mengetahui, bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Ayat 185. Tafsirnya, hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, sebagai petunjuk menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan, bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu, yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir, di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain, sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasak dengan diumumkannya, menyaksikan bulan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan, sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan, karena yang demikian itu merupakan ilat, atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya, dan hendaklah kamu cukupkan, ada yang membaca tukmilu dan ada pula tukamilu, atau bilangan, maksudnya bilangan puasa Ramadan, hendaklah kamu besarkan Allah sewaktu menunaikannya atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua itu. Ayat 186. Tafsirnya, segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya, maka turunlah ayat ini, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku, beritahukanlah hal ini kepada mereka, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan, maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku, dengan taat dan patuh, serta hendaklah mereka beriman, senantiasa iman kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah. Ayat 187. Tafsirnya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu, maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasakkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isyak, mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada, atau mengkhianati dirimu, dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa, hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya, lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun menerima tobatmu, yakni sebelum kamu bertobat dan dimaafkannya kamu. Maka sekarang, karena telah dihalalkan bagimu, campurilah mereka itu, dan usahakanlah, atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak, dan makan minumlah, sepanjang malam itu, hingga nyata, atau jelas bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar sidik, sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari, fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam.
Kemudian sempurnakanlah puasa itu, dari waktu fajar, sampai malam. Maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu, sedang kamu beriktikaf, atau bermukim dengan niat iktikaf di dalam masjid-masjid. Seorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, larangan-larangan Allah, yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya, maka janganlah kami mendekatinya. Kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat, janganlah kamu melanggarnya, yang diucapkan pada ayat lain, demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa, maksudnya menjauhi larangannya. Ayat 188. Tafsirnya, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain, dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu bawa, atau ajukan ia, artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan dengan jalan tuntutan di pengadilan itu, sebagian atau sejumlah harta manusia, yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan. Ayat 189. Tafsirnya, mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang bulan sabit. Ahillah, jamak dari hilal pada permulaannya tampak kecil tipis kemudian terus bertambah hingga penuh dengan cahaya, lalu kembali sebagaimana semula, maka keadaannya tidak seperti matahari yang tetap, katakanlah kepada mereka, ia adalah tanda-tanda waktu, mawakit, jamak dari mikot, bagi manusia, untuk mengetahui waktu bercocok tanam, berdagang, idah wanita, berpuasa, dan berbuka mereka, dan bagi haji, diatofkan atau dihubungkan kepada manusia, artinya untuk diketahui waktunya. Karena seandainya bulan tetap dalam keadaan yang sama, tentulah hal itu tidak dapat diketahui, dan bukanlah kebaktian, jika kamu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, yakni di waktu ihram, dengan membuat lubang di belakang rumah untuk tempat keluar masuk kamu dengan meninggalkan pintu, hal itu biasa mereka lakukan dulu dan mereka anggap sebagai kebaktian. Tetapi kebaktian itu, maksudnya orang yang berbakti ialah orang yang bertakwa kepada Allah dengan tidak melanggar perintah-perintahnya, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya baik sewaktu ihram maupun pada waktu-waktu lainnya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh keberuntungan. Sadaqallahul azim.